Kita ingat ketika Rasulullah mengabarkan kepada beliau, dan beliau pun sudah tahu ketika datang malaikat Israel untuk menjemput Rasulullah. Di sini pun ada masalah, ada kisah yang mengganjal. Ya, ada hadis-hadis menjelaskan Rasulullah ketika dijemput nyawa sakit, merintih-rintih, terbeset-beset begitu, kayak dicacah-cacah, ummati, ummati, berwasiat. Luar biasa sakitnya Rasulullah ketika dicabut nyawa, begitu kata sebagian riwayat dan hadis. Ya. Tapi ada hadis-hadis yang lain yang disembunyikan atau tersembunyi, juga jelasnya ada ayat tidak begitu. Ya, kalau manusia mukmin biasa sangat indah menghadapi kematian, luar biasa apalagi Rasulullah. Kenapa diputarbalikan? Dan Israel datang itu dengan penuh kesopanan di dalam ceritanya. Untuk pintu dulu nggak dibukain oleh Sayyidah Fatimah Zahra karena dikatakan beliau sedang sakit. Ya, siapa engkau? Saya datang untuk bertamu. Jangan dulu, ayahku sedang sakit. Sampai balik lagi dengan penuh kesopanan, hati-hati. Ada perintah dari Nabi, bukakan ya Zahra, baru dibukakan. Itu sopannya Israel. Ya. Jadi Israel itu menjenguk, ibarat orang yang sangat terhormat, ya dijenguk dengan kendaraan yang luar biasa, dihormati, dipersilakan untuk pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, dari alam dunia ke alam barzah, pindah, dijenguk begitu. Cuma sifatnya memang maknawiyah, non materi, ruhaniyah, sulit untuk kita gambarkan. Yang jelas beliau dijenguk oleh Israel, dan yang menjenguk itu Israel, karena tidak semua manusia meninggal yang mencabut nyawa itu Israel, enggak semuanya, anak buahnya. Ya, jadi Israel mencabut nyawa orang-orang tertentu yang punya kedudukan yang luar biasa atau punya dosa yang luar biasa, dia yang menangani, enggak sembarangan. Ya, enggak sembarangan. Kalau kita mengenal biasa, anak buahnya. Jadi ada ungkapan kalau ada pertanyaan, bagaimana malaikat mencabut nyawa seseorang yang sangat baik di dunia ini, di sana mati, oh kok bisa bareng? Kata mereka, diumpamakan seperti kita mematikan lampu. Lampu banyak, kita ini mati semuanya kan, begitu. Itu umpamaan permisalan yang salah. Enggak begitu. Israel itu bosnya, pemimpinnya. Di bawahnya banyak malaikat, miliaran. Masing-masing punya tugas. Dan berbeda-beda tugasnya. Ini penjemput nyawa dengan kasar, ini dengan lembut. Itu masing-masing ada perbedaan bertingkat-tingkat. Mereka dapat tugas masing-masing. Jadi malaikat tidak terhingga jumlahnya. Bukan seperti orang yang mematikan lampu. Di tombol satu mati berapa lampu, atau satu desa mati. Enggak begitu. Enggak. Satu nyawa, satu manusia, satu malaikat. Malaikat banyak jumlahnya. Itu yang benar. Ya. Jadi Israel sangat sopan mencabut nyawa Rasulullah, bukan mencabut, istilahnya mempersilahkan keluar begitu. Nanti ada pembahasan bahwa seseorang yang mencapai makam dan tingkat tertentu itu bisa mengeluarkan nyawanya, namanya maut ikhtiyari. Orang yang sampai ke alam fana, nyawanya pindah. Gambaran paling sederhana ketika kalau kita ini tidur, kita tidur itu fisik kita tergeletak di tempat tidur, nyawa kita keluar melalang buana, itulah mimpi. Itu gambaran kecil keluarnya nyawa. Cuma buat orang tertentu dengan ikhtiarnya dalam kondisi sadar, dia keluar, ruhnya kemana kita nggak tahu. Sadar tahu, dalam buana kita nggak tahu. Itu tingkatan tertentu, makam tertentu. Ya, kalau seperti Rasulullah atau para wali Allah bisa mencapai makam tertentu, makam fana, bisa mengeluarkan nyawanya kembali hidup lagi, apalagi Rasulullah. Mampu mi'raj malah yang luar biasa. Jadi kematian buat beliau kita nggak bisa menggambarkan kayak kita punya nyawa sakit, nggak bisa sekali. Itu gambaran yang sama sekali salah, sama sekali salah. Ya, satu contoh lagi misalnya, Anda contohkan ya. Misalnya ada seorang sahabat menantu Rasulullah, Sayyidina Ali atau Imam Ali. Anda nggak pernah dengar cerita dari sahabat yang lain, hanya beliau. Ketika beliau betisnya atau kakinya terkena panah, kena busur panah, mau dicabut, tidak mungkin, sakitnya luar biasa.
Imam Hasan putra beliau memberikan saran, nanti ketika ayahku sholat, cabutlah anak panah itu. Nah, beliau sholat dicabut, nggak terasa. Coba, nah, sholat beliau nggak bisa dilakukan sholat kita, jauh. Kalau sholat mereka, para nabi, Rasulullah, para ma'asumin, Imam Malik, nggak mungkin sama dengan kita. Kondisi lain pun nggak mungkin sama juga. Kondisi tidurnya, makannya, sampai dia nyawanya, nggak mungkin sama. Itu perlu kita pahami. Jadi kita menggambarkan dicabutnya nyawa Rasulullah seperti kita. Enggak, bukan begitu. Lain, jauh berbeda. Secara lahiriah bisa jadi menyakitkan ke Imam Husain. Lahiriahnya kelihatannya. Tapi di balik itu kita tidak tahu sudah sampai ke surga duluan, sampai ke makam fana. Imam Malik dicabut fana nggak terasa dari kakinya ketika sholat, karena sampai ke makam fana. Imam Husain pun seperti itu, sampai ke makam fana, dicaca, diinjak, ya nggak terasa. Cuma kita melihatnya ada hikmah yang lain, bukan seperti yang kita gambarkan. Tapi perasaan kita, ya kita menangis tentunya. Cuma ada hikmah yang lain yang kita tidak paham masalah pencabutan nyawa. Ala kulli hal, ketika Israel datang, ternyata Azara diberikan oleh Rasulullah oleh ayahnya, itu yang datang Israel ingin menjemput aku. Sedihlah Sayyidah Fatimah Zahra yang luar biasa. Sedih akan ditinggal oleh ayahnya, akan berpisah. Kesedihan yang luar biasa. Ya. Kemudian juga disaksikan oleh istri yang lain, oleh Aisyah. Ketika Sayyidah Zahra merasa sedih yang luar biasa karena akan ditinggal oleh ayahnya, dan Nabi melihat putri tercintanya sangat sedih. Beliau membisikkan kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Kemudian beliau tersenyum, bergembira. Dari sedih, nangis, ya, yang luar biasa, tiba-tiba bergembira, berbalik begitu, spontan. Setelah itu, setelah sekian lama ditanya kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Sayyidah Aisyah bertanya, ketika belum menyaksikan, ketika aku melihat engkau pertama sedih, kemudian engkau tertawa dengan bisikan Rasul, itu kenapa? Disampaikan, iya, Rasul membisikkan kepadaku kabar gembira bahwa orang yang pertama yang akan berjumpa denganku setelah aku meninggal adalah engkau. Jadi berjumpa dengan Rasulullah itu kegembiraan yang luar biasa. Beliau gembira, tersenyum. Ya karena tidak lama lagi. Tapi perjumpaan itu lewat kematian enggak? Lewat kematian. Otomatis kematian buat beliau juga keindahan. Jadi kematian itu keindahan. Buat Sayyidah Fatimah Zahra, beliau tersenyum, ya akan datang keindahan tidak lama lagi. Walaupun mukadimahnya sangat sulit, yang beliau ya ditekan itu sampai menggugurkan kandungannya. Itu panjang, ceritanya bisa antum baca sendiri. Nah, Imam Malik sendiri tentang kematian, beliau mengatakan, ya, aku sangat mencintai kematian. Kok bisa seseorang cinta kepada kematian, rindu kepada kematian? Ya. Nah, ini kita akan bahas masalah kematian insya Allah secara tuntas. Dan banyak hadis-hadis ternyata yang sama sekali kita belum paham tentang kematian. Luar biasa. Ini kajian yang sangat penting yang bisa kita pahami insya Allah tentang kematian. Karena kalau kita memahami kematian dengan baik, setelah kematian akan mudah kita pahami. Kalau kematian tidak kita pahami, kehidupan pun kita nggak paham juga. Jadi ada keterkaitan yang ada antara kehidupan dengan kematian. Kalau kita ingin paham tentang kehidupan yang lebih baik, lebih mendalam dan benar, pahami kematian. Apa itu kematian? Nah, kalau kita ingin memahami tentang akhirat setelah kematian, alam raja setelah kematian, lebih baik, lebih dalam, pahami kematian. Jadi memahami kematian itu sangat penting sekali. Ini jangan diremehkan. Banyak hadis-hadis yang belum kita baca tentang masalah kematian. Ya. Ada satu buku, mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki panjang umur, sehat, kemampuan, bisa kita baca. Buku ini judulnya Mada Ba'dal Maut. Dirasah ilmiah 'anil maut wal hayat ba'dal maut ala dhawil Qur'anil Karim. Mada Ba'dal Maut, apa yang terjadi setelah kematian? Kajian ilmiah tentang kematian dan kehidupan setelah kematian berdasarkan Al-Quran Al-Karim. Ditulis oleh Al-Alama Sayyid Muhammad Husain Tabatabai. Ini bukunya. Ini buku sangat padat, falsafi,
dan sangat penting. Ya, saya berharap bisa panjang umur, bisa baca kitab ini, ya, sampai kita diskusikan, ya, sampai kita paham insya Allah. Kemudian juga tentang kematian itu ada di kitab Mizanul Hikmah. Mizanul Hikmah yang asli ada 12 jilid. Ya, ini jilid yang ke-9 ini. Ada 12 jilid, ini jilid yang ke-9. Kalau intisarinya, mukhtasarnya hanya 1 jilid. Jadi banyak yang dibuang dalam ringkasannya. Jilid ke-9 ada puluhan hadis tentang kematian yang luar biasa banyaknya. Tentang kematian secara singkat, Al-Alama mengatakan ma huwal maut, apa itu kematian? Al-maut huwa faqdul hayati wa athariha minasy-syu'uri wal iradati bima min sya'nihi ayyatasifa biha. Maut, kematian ialah faqdul hayati, hilangnya, sirnanya kehidupan. Wa athariha, dan pengaruh-pengaruh kehidupan, efek-efek dari kehidupan hilang juga. Kehidupan hilang dan pengaruh-pengaruh dari kehidupan hilang juga. Apa pengaruh dari kehidupan? Apakah yang berkaitan dengan kehidupan? Kehidupan apa misalnya? Apa isi kehidupan? Makan, minum, tidur, apalagi semuanya di dunia ini. Ketika maut telah pergi, maka yang berkaitan dengan kematian, asarnya, efeknya akan pergi juga. Itu kematian, faqdul hayat wa asariha, hilangnya kehidupan dan asarnya. Minasyu'uri wal iradati, daripada perasaan, syu'ur dan iradah dan kehendak. Bima min sya'nihi ayat tasbih, dari sesuatu yang memang kondisinya dan keadaannya dia memiliki sifat adanya syu'ur dan iradah. Ya, karena itu benda-benda yang tidak punya iradah, tidak punya syu'ur, enggak disebut kematian. Wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum. Kalian dulunya mati. Ya, enggak punya syu'ur, enggak punya iradah, punya Allah hidupkan, punya perasaan, punya kehendak, punya ikhtiar dan seterusnya. Kemudian Allah matikan lagi. Adapun pisahnya an-nafs dengan badan, pisahnya ruh dengan badan, ketika pisah ruh dengan badan, dengan terputusnya hubungan antara ruh dengan badan, hubungan tadbiri, hubungan pengaturan, sebagaimana didefinisikan oleh orang-orang ahli filsafat, ya, atau mau dikatakan pindahnya ruh dari satu tempat ke tempat yang lain seperti dalam hadis, itu merupakan makna yang dapat diungkap oleh akal manusia atau oleh nakal, oleh dalil Quran dan hadis, ya, selain dari yang digunakan seperti yang biasa digunakan. Nah, sudah maklum bahwa kematian dengan makna seperti ini itu diperuntukkan untuk manusia. Beliau memisahkan antara kematian untuk manusia dengan kematian untuk selain manusia. Artinya definisi kematian menurut beliau alama ini berbeda antara untuk manusia dengan selain manusia. Semua mengalami kematian, tapi untuk misalnya batu, untuk meja, untuk apa, enggak disebut al-maut, enggak. Al-maut punya definisi khusus begitu. Ya. Kata beliau di sini, mati itu untuk manusia, ruh terpisah dengan badannya, dan ruh tidak lagi mentadbir, tidak lagi mengatur atau menundukkan badannya. Jadi penguasaan ruh yang sangat berkuasa pada badannya, kekuasaannya putus, nggak lagi berkuasa. Badan ketika tidak dikuasai lagi, yaudah dia jadi bangkai, dia tergeletak, nggak punya gerakan lagi. Itu al-maut. Pindahnya dari satu tempat duniawi ke ukhrawi, itu namanya al-maut, ya. Ini ada pembahasan bahwa orang tertentu setelah meninggal dunia pun masih bisa mengatur badannya, mentadbir badannya, sehingga dia tetap utuh badannya walaupun di dalam tanah. Ada sebagian orang seperti itu. Wa amar ruhu falam yarid fi kalamihi ta'ala ma yantiqu bittisafiha bil maut kama lam yarid dzalika fil malaki. Adapun ruh, ya, jadi yang memiliki sifat mati itu adalah badan, memiliki sifat mati. Adapun ruh nggak punya sifat mati. Quran nggak menjelaskan badan ruh kita punya sifat kematian.
juga malaikat tidak disifatin kematian. Kata beliau, ungkapan ayat yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut, yang diterjemahkan setiap yang bernyawa pasti mati, itu hanya khusus manusia. Jadi kullu nafsin, segala sesuatu itu manusia. Enggak termasuk hewan, enggak termasuk malaikat itu. Ini penggunaan lafaz Al-Qur'an menurut beliau, ya. Dan ini untuk manusia, ya, kullu nafsin ini badan manusia, bukan ruh manusia. Kenapa? Karena ruh manusia tidak bisa dinisbatkan dengan kematian. Kenapa? Karena ruh manusia itu kekal abadi, tidak mengalami kehancuran, kefanaan. Jadi mati itu pisahnya ruh dari badan, dan mengalami kehancuran itu sifat badan yang bisa terpisah. Adapun ruh nggak pernah mati, ruh hidup terus. Ruh sekali hidup selama-lamanya di surga dan neraka, gitu. Itu tentang makna sedikit kematian menurut beliau. Memang agak sulit untuk dipahami, ya. Kita lanjut pada hadis-hadis tentang kematian. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, likulli hayyin mautun. Singkat, segala yang hidup ada kematiannya. Setiap yang hidup ada kematiannya, kata Imam Ali alaihissalam. Hadis yang kedua kata beliau, al-mautu awwalu adlil akhirati. Ini perlu pembahasan nih. Al-mautu, kematian itu, awwalu adlil akhirati. Awalnya, permulaannya keadilan akhirat. Ini apa maknanya? Kematian itu awalnya, permulaannya keadilan akhirat. Apa yang tergambar makna di benak kita kira-kira? Ya. Yang bisa kita pahami dari hadis ini, keadilan itu ada dua macam. Ada keadilan duniawi, ada keadilan ukhrawi. Keadilan Allah ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Keadilan Allah di dunia, masalah rezekinya misalnya, masalah penciptaannya, masalah pembagian tugas dan hukum-hukumnya, syariatnya, wanita, pria dan seterusnya. Di situ ada keadilan Allah, keadilan di dunia. Keadilan akhirat apa? Keadilan akhirat. Keadilan akhirat ya ada ganjaran, hanya ada surga, ada neraka, ada hisab, ada mizan, ada macam-macam. Itu keadilan akhirat. Nah, sementara kematian itu garis pemisah antara dunia dan akhirat. Sehingga dikatakan bahwa al-mautu, kematian itu awwalu adlin. Keadilan yang pertama, keadilan akhirat. Artinya sejak kematian itulah keadilan ukhrawi dimulai. Sebelum kematiannya ada keadilan duniawi. Paham ya? Kematian tengah-tengahnya. Atau kematian yang dari awal, langkah pertama, langkah awal keadilan ukhrawi. Itu maknanya. Kemudian dikatakan kematian adalah langkah pertama atau awal keadilan akhirat. Berarti al-maut itu juga merupakan keadilan Allah. Berarti kalau tidak ada kematian, tidak ada keadilan. Jadi kematian bagian dari keadilan Allah. Allah mengadakan kematian karena Allah di samping maha adil, maha bijak juga. Kalau Allah tidak mengadakan kematian, berarti Allah tidak adil dan tidak bijak. Karena itu kematian merupakan keadilan Allah yang pertama, keadilan akhirat. Bahkan kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mana hadis secara singkat, ya, dan mendalam. Hadis ini kata Imam Ali, bil mauti tukhtamud dunya, dengan mati maka dunia ditutup. Jadi layar di dunia itu ketika kematian ditutup, sudah nggak ada lagi. Dan selama-lamanya kita nggak kembali ke dunia lagi, sudah pindah. Ya, pindah ke kampung barzah, ke kampung akhirat. Tinggalkan dunia selama-lamanya. Dengan kematian tukhtamud dunya, dunia dipungkaskan, diakhirkan, ditutup untuk selama-lamanya. Dan ini akan kita alami, pasti kita akan mengalami kematian. Kita akan tinggalkan dunia. Kalau yang kita tinggalkan tuh nggak ada apa-apanya, biasa. Rumah ngontrak, mobil nggak punya, motor punya jelek, ya biasa. Ya kita akan ringan.
Kalau kita punya rumah gedung, punya hotel, punya mobil, punya ini, punya itu, berat nggak kira-kira? Tergantung keimanannya. Biasanya sangat berat, ya. Mengakhiri dunia nggak mau, sangat berat. Karena itu orang-orang, sebagian orang sangat sulit meninggalkan dunia. Matinya susah sekaratnya, karena ingat kekayaannya, ingat hal-hal yang dia cintai. Kalau apa yang dia miliki dia nggak cintai, artinya dia nggak ada ta'aluk. Karena dia gunakan untuk kebaikan. Atau dia siap terkena musibah, terserah Allah, serahkan. Yang penting yang dia miliki itu, dia sadar ini titipan, dia hanya menjalankan saja. Ini punya fakir miskin dengan sedekah. Ini punya itu dengan infak. Ini punya si fulan-fulan dengan jalan khumus, misalnya. Terus, dia hanya sepiring nasi. Dia hanya menjalankan saja tugas, bukan punya dia. Dia nggak ada rasa ta'aluk harus menguasai itu. Kalau orang seperti ini, imannya kuat, nggak ada ta'aluk pada dunia, meninggal ya tenang. Udah nggak dipikirin, terserah. Begitu. Bahkan orang seperti ini ketika memiliki sesuatu, ya, misalnya dia punya rumah yang bagus, punya mobil, punya motor, punya perhiasan, punya macam-macam, ya. Dia jaga dengan baik, dia salurkan, dia gunakan dengan baik. Kalau dia pergi, dia tinggalkan kemana? Pergi ke Surabaya, pergi ke luar negeri, itu dia tinggalkan. Dia tenang. Dia sudah menjalankan dengan baik, sudah ikhtiar, secara keimanan, fikihnya benar, dia tinggalkan, tawakal kepada Allah. Terserah Allah. Mau ada berita gempa, terserah Allah. Mau ada berita banjir, terserah Allah sudah. Ada kebakaran, terserah Allah. Karena nggak ada ta'aluk, udah ikhtiar, udah berusaha. Kalau nggak punya keimanan, anak istri ditinggalkan, gedung ditinggal, rumah ditinggal, mobil ditinggal, ada perhiasan, stres dengar berita ada gempa. Gimana kampung saya? Gimana rumah saya? Dengan berita banjir macam-macam, ya stres. Kenapa? Karena ada cinta kepada dunia, pada harta. Apalagi kalau pindah ke akhirat yang selama-lamanya. Baru pergi ke Surabaya aja yang dekat sudah gelisah. Gimana kalau meninggal dunia? Yang begini sekaratnya luar biasa, sakitnya gak ketolongan. Karena cinta dunia, ya. Bil mauti tukhtamud dunya. Imam Ali mengatakan dalam riwayat yang lain, al mautu babul akhirah. Al mautu babul akhirah. Ya. Segala sesuatu ada pintunya. Kalau pintu materi ini pintu rumah nih kelihatan. Kita nggak mungkin bisa masuk lewat kecuali lewat pintunya. Ilmu ada pintunya. Pintu ilmu Rasulullah lewat siapa? Lewat Imam Ali, lewat Imam Ma'sum. Kalau kita cari ilmu tanpa lewat pintunya, namanya kita mencuri. Itu. Mending bisa digunakan untuk kebaikan, untuk keburukan. Tambah parah lagi, sudah mencuri, digunakan buat keburukan lagi. Jadi ada pintunya. Nah, pintu akhirat adalah kematian. Ya. Nah, kalau kita umpamakan kita besok diundang masuk ke istana, ya. Pas kita melangkah ke istana kan lewat pintunya. Sebelum kita masuk sudah ada rasa gembira, rasa ingin tahu, rasa luar biasa, kita akan dihormati, dikasih hidangan, dikasih hadiah macam-macam ke istana misalnya. Sudah gembira. Makin dekat ke pintunya, makin gembira yang luar biasa. Pas juga pintunya, kita betulan masuk, baru kita merasakan keindahan istana misalnya. Betul-betul, tadi hanya janji saja, mungkin enggak kita istana. Setelah melangkah masuk, kegembiraan yang luar biasa. Kita nggak perhatikan pintunya, kita ngeliat masuk sudah, lihat dalamnya. Itu kan logikanya. Nah, orang yang beriman, ketika melihat kematian seperti nggak ada, langsung lewat. Begitu. Bahkan keindahan yang luar biasa. Hadis-hadis menjelaskan seperti itu. Bahkan ada kisah-kisah, ada seorang prajurit, dia meninggal ketika peperangan, ya, kemudian ada temannya mimpi. Bagaimana antum ketika menghadapi peperangan, ketika mati syahid? Dia menjawab dalam mimpi itu, tidak ada keindahan yang paling indah selama ini, melainkan ketika saat aku ditembak. Ditembak, itu saat yang paling indah, karena pintu kematian, pintu akhirat, pintu surga terbuka. Itu kita nggak paham, ya. Tergantung keimanan seseorang. Kalau orang biasa, orang beriman begitu indahnya menghadapi kematian, bagaimana Rasulullah, bagaimana Imam Ma'sum, begitu. Jadi kita menghina dan melecehkan Rasulullah dengan mengatakan beliau matinya sangat sakit, ya, sekarat yang luar biasa. Itu pandangan yang keliru dan salah berdasarkan Al-Quran dan riwayat yang sangat banyak sekali.
Itu ada 4 hadis ya, dari Imam Ali alaihissalam. Kemudian dari Rasulullah juga sangat banyak. Kata Rasulullah, "Idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatu." Jika di antara kalian, salah seorang kalian telah mati, meninggal dunia, faqad qamat qiyamatu, telah berdirilah kiamatnya. Kiamat ada dua, ada kiamat syugro, ada kiamat kubro. Kiamat syugro adalah kematian. Kiamat kubro adalah kiamat kehancuran total. Kenapa kematian kiamat syugro? Karena dia kehancuran tidak total, hanya buat diri kita. Kita tinggalkan dunia, pribadi masing-masing. Kiamat syugro buat seseorang. Kiamat kubro, hancur semua alam ini dan tidak ada lagi, seluruhnya tanpa kecuali yang ada alam barzah seterusnya, itu kiamat kubro. Itu pasti akan terjadi. Nah, jadi kematian itu sebagai kiamat, tapi kiamat kecil. Ya. Apabila mati salah seorang di antara kalian, maka telah terjadilah kiamatnya. Jadi masing-masing kita ini, pribadi masing-masing memiliki kiamat. Dan kita menanti kiamat kita, itu kematian kita. Kita membuat indah, ataukah kita membuat serem, takut, tergantung kita. Kalau kita masih ragu, masih bertanya-tanya, kita belum banyak belajar. Kita banyak belajar tentang kematian, kita beramal, kita amalkan, nanti jadi indah. Kita rindu kepada kematian. Seperti Imam Ali rindu kepada kematian. Begitu. Jadi kematian itu indah. Pintu gerbang kenapa nggak indah? Ya. Kalau pintu penjara, ada penyiksaan. Iya, kalau kita berbuat jahat, mencuri, korupsi, kematian sebagai pintu gerbang penjara. Yang nggak indah, ya takut malah. Ngeri. Nah, kita buatlah kematian sebagai pintu gerbang keindahan, insya Allah. Kata Rasulullah, fa'budullaha ka'annakum tarawnahu, maka sembahlah Allah seakan-akan kalian melihatnya. Ya. Coba kita perhatikan hadis ini. Hadis detail ya. Fa'budullaha, maka beribadahlah kepada Allah. Ini perintah dari Nabi. Fa'budullaha, sembahlah Allah. Ka'annakum, seolah-olah. Kok pakai seolah-olah? Tarawnahu, kalian melihat Allah. Kok pakai seolah-olah? Ini buat kita yang iman kita sangat rendah. Nah, kita nggak melihat Allah. Nah, kita nggak melihat Allah pakai seolah-olah. Jangan sampai kita sudah iman kita sangat rendah, kita beribadah, pikiran kemana-mana, kita lupa sama Allah dalam beribadah. Di luar ibadah kita lupa sama Allah, dalam ibadah maksudnya kita pun lupa juga. Tidak ada seakan-akan. Kata Nabi, seakan-akan paling enggak. Kalau memang enggak melihat, enggak mungkin melihat, ya seakan-akan lah, tingkatkan begitu, melihat, seakan melihat Allah. Kita usahakan, ya, seakan-akan kita melihat Allah. Kita paksakan iman kita, pengetahuan kita, seakan melihat Allah. Ini buat kita. Karena buat Nabi itu beribadah pada Allah, beliau pasti melihat Allah, pasti. Kalau enggak bukan Nabi. Imam Ma'sum bukan lagi ka'annahu. Imam Ma'sum ya. Ya'budunallaha wa yarawnahu. Mereka beribadah Allah dan mereka melihat Allah. Cuma makna melihat mata batin, bukan mata ini. Bukan. Itu ada makna yang lain. Karena sesuatu yang non materi saja nggak mungkin bisa dilihat. Jangankan Allah, angin aja kita bisa lihat angin. Mana angin? Yang ada tandanya. Bisa kita rasakan, tapi angin nggak bisa kita lihat. Itu baru angin. Sebagai makhluk, ya makhluk yang ciptaan Allah, yang dekat dengan kita. Apalagi Allah yang ghaibul ghuyub dapat kita rasakan, mustahil dapat kita lihat. Jadi melihat di sini melihat Allah, melihat dengan mata batin, dengan keimanan, dengan keyakinan, itu maknanya. Bukan sih pandangan Wahabi yang ada di surga, manusia di surga melihat Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Allah ada tajsim, ada tasbih, penyerupaan sehingga seperti manusia. Na'udzubillahi min dzalik, itu bagian dari syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi buat kita, kalau kita nggak melihatnya, maka pakai seakan-akan. Bahkan seakan-akan juga sulit. Kita sholat nggak pernah khusyuk. Wastaghfiruhu kulla sa'atin, dan beristighfarlah setiap saat. Istighfar lisani, istighfar qalbi, istighfar amali. Hadisnya banyak sekali dan juga waktu sangat singkat sekali. Ya. Anda sampaikan sebuah cerita saja di sini, lompat nanti kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Ya. Imam Ja'far As-Shadiq berkata,
Ini dari Imam Ja'far As-Shadiq, gurunya Imam Maliki dan Hanafi dan ribuan murid yang lain. Kata beliau, inna qauman atau nabiyyan faqalu. Dulu kata beliau, ada satu kelompok kaum tidak mendatangi nabi mereka. Masa kapan? Tidak tahu. Kan Adam ada ribu-ribu Adam, kita nggak tahu kita Adam yang keberapa. Yang zaman dulu sangat jauh itu, kata beliau, ada sekelompok kaum mereka mendatangi rame-rame kepada nabinya. Faqalu, mereka mohon kepada nabi itu, ud'u lana rabbaka yarfa 'annal maut. Wahai nabi, berdoalah engkau kepada Tuhanmu agar Allah itu mengangkat kematian, jadi nggak ada kematian. Begitu. Ini datang sekelompok umat pada seorang nabi, kemudian nabinya berdoa, fada'alahum. Nabinya berdoa kepada Allah agar Allah mengangkat kematian. Ya. Farafa'allahu tabaraka wa ta'ala anhum al-maut. Maka doa Nabi diijabah. Kematian diangkat. Jadi nggak ada kematian. Hidup panjang usianya begitu. Nggak ada yang mati. Kayak jin. Ya. Setelah itu wa kasuru hatta dhaqat bihimul manazil wa kasuran nasal. Karena nggak mati-mati, jadi satu rumah itu ya nggak muat jadinya. Kakeknya, neneknya, apa buyutnya semuanya itu kumpul. Hatta dhaqat bihim al-manazil, rumah-rumahnya jadi sempit. Wa kasuran nasal, keturunan jadi banyak begitu. Jadi repot kan. Yang tua sudah nggak bisa jalan, makan susah, repot semuanya begitu. Wa kana ar-rajulu yusbihu fayahtaju ay yut'ima abahu wa ummuhu wa jaddahu wa jadda jaddihi wa yurdiyahum wa yata'adahum. Dan ada seorang laki-laki, ya, seorang itu di pagi hari dia perlu memberikan makan pada ayahnya, pada ibunya, pada kakeknya, pada neneknya, pada kakeknya, pada neneknya dan yang lainnya. Sibuk pagi hari, setiap pagi begitu. Fasugilu an talabil ma'ayis. Jadi dia nggak sempat orang-orang mencari kehidupan dunia, nggak sempat ke pasar, nggak sempat cari uang, nggak sempat ke sawah, sibuk ngurusin keluarga karena nggak ada yang mati, repot. Nah semuanya mengeluh karena nggak ada kematian, ngeluh. Fa'atauhu faqalu, mereka datang pada nabi itu, datang minta doa lagi. Sal rabbaka ayyaruddana ila ajalina. Mohon doalah kepada Tuhanmu agar mengembalikan ajal kami, yaitu kematian diturunkan lagi, ada kematian lagi. Allati kunna 'alaiha, yang dulu kami juga memiliki kematian, memiliki ajal tertentu. Fas'ala rabbahu 'azza wa jalla faraddahum ila ajalihim. Nabi ini berdoa pada Allah, maka dikembalikan yang namanya kematian, ada kematian lagi. Ya pada mati yang tua-tua langsung, berkurang lagi. Jadi kematian itu indah, ya, keindahan atau kesusahan sebenarnya. Kematian keindahan yang tidak ada bandingannya buat orang beriman. Efeknya buat masyarakat, buat pribadi yang beriman, keindahan. Kalau kita ini iman kita ini benar, iman benar aja, usulnya benar, amal kita fikirnya benar, hati kita bersih, kita siang malam nangis ingin kematian. Lihat misalnya Qasim Sulaimani, siang malam nangis, nangisnya serius betul, ingin kematian, mati-mati syahid, dan Allah kabulkan, badannya hati mati syahid. Dia nangis di mana ketemu rahbar, nangis dipeluk, minta mati syahid. Ke ziarah ingin mati syahid, bangun malam sholat ingin mati syahid. Itu yang dia tangisi siang malam ingin mati syahid. Tapi nangisnya beliau, dia sebagai komandan, ya, dan dia punya pangkat jenderal, nggak main-main. Bukan orang biasa yang nganggur minta kematian, minta syahid, enggak, jenderal, punya nilai luas, nilainya makamnya dunia akhirat. Dia pun di lapangan nggak takut mati. Ketika dia ditantang oleh kematian oleh Amerika, dia ketawa, ya kematian ditantang, aku mau kematian, kok ditantang kematian, begitu. Sementara kita lihat dia ada di Irak, besok ada di Syria. Kapan kesananya? Emang sedia Irak kayak di sini ke pasar begitu? Besok ada di Iran, begitu. Orang mengetahui begitu. Ada berarti ada di Iran. Besok ada di Irak, besok ada di Syria. Kapan kesananya? Bagaimana kesananya? Dan juga kondisi ISIS kan luar biasa. Kok bisa kesana? Jadi beliau bahkan kata rahbar, Qasim Sulaimani itu syahid yang hidup, orang mati yang hidup. Kata beliau gitu, kata rahbar. Qasim Sulaimani adalah syahid yang hidup.
Jadi sejak hidup dia sudah dapat gelar syahid yang luar biasa. Belum mati sudah dapat gelar syahid. Artinya kita pahami beliau pasti akan mengalami mati syahid. Luar biasa. Itu beliau. Ya. Jadi rindu kepada kematian. Kalau beliau rindu apalagi ulama, uraf, apalagi Imam Ma'sum. Ya, jauh sekali dengan kita yang kita pahami. Itu saja, mungkin nanti ada pertanyaan. Karena Anda juga masih kurang sehat, masih agak berat. Nanti kita teruskan insya Allah tentang kematian yang masih sangat banyak sekali rahasia kematian yang perlu kita pahami insya Allah. Ya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.